Kopi Muning, yang mana Bapak Menteri selaku lembaga dan para asesor dan anggotanya dia menyampaikan antara dinas dan badan untuk tahun 2000 yang akan datang untuk tetap dimantapkan. Jadi begini Pak, saya menyoroti tingkat keindahan atau kebersihan tata kota Kabupaten Oki. Nah selama ini kan yang sudah kita lihat kemarin untuk pemisahan antara tata kota ada di Dinas PUPR, sementara Dinas Kebersihan ada di Lingkungan Hidup, dan kebersihan pasar itu adanya di Dinas Perdagangan. Nah ini tidak bisa sinkron Pak cara pekerjaannya, sehingga akhirnya mereka saling lempar pertanggungjawaban untuk kebersihan itu. Sebenarnya kalau kita mau indah, mau cantik itu tidak perlu mahal, tidak perlu harus membangun gedung-gedung yang tinggi. Dengan tatanan kota yang rapi, semua yang taman-taman itu ditata dengan rapi, dipiara. Nah, sekarang sayang anggaran pemerintah daerah yang melalui dari dinas ini sudah sangat tinggi dan sangat mahal. Tapi nyatanya yang kita lihat di lapangan, ya seperti pasar itu kumuh. Ya. Terus di dinas kepasaran, kalau dari dinas kebersihan itu karena ruang lingkup mereka terbatas hanya di atas dalam kota. Ini untuk penataan bukan mereka yang menata untuk keindahan kota, taman-taman itu kembali ke tata kota. Nah sekarang bergabungnya ke dinas PUPR. Nah tapi yang kita lihat sekarang itu taman-taman itu sekarang itu sudah tinggian rumputnya daripada bunga-bunganya. Tidak ada bunganya. Nah, jadi itu yang kami soroti Pak. Jadi kami mohon, kalaupun ada legal standingnya untuk kebersihan ataupun itu dijadikan dinas kebersihan tata kota di situ menjadi satu. Termasuk kebersihan pasar supaya kelihatan walaupun dia tradisional tapi kelihatan modern itu dijadikan satu ke dinas kebersihan semua. Nah itu harapan kami dari lembaga LGM Pak. Bukankah dinas kebersihan sudah dijadikan satu Pak? Dinas kebersihan. Dan sekarang dinas kebersihan kembalinya ke ini ke LH. Tapi untuk kebersihan pasar itu kembali ke dinas perdagangan Pak. Nah terbukti kenapa pekerjaannya beda. Nah juga ada distribusinya yang menarik itu dinas perdagangan. Nah untuk tata kota itu kembali ke PUPR. Nah itu. Jadi kami berharap dari pemantauan kami di lapangan supaya indah Kabupaten Oki itu tidak perlu dengan anggaran mahal. Nah itu dijadikan satu dinas kebersihan atau apa dia badan, apakah dia kantor gitu kan. Nah jadi pertanggungjawaban satu pintu. Nah itu harapan kami Pak. Boleh diketahui Pak berapa anggaran yang diterima di situ? Nah itu kami belum konfirmasi ke situ, tapi yang jelas setiap UPD yang bertanggung jawab itu ada anggaran di situ. Nah karena anggaran ini sudah dikucurkan, tapi sasarannya itu tidak maksimal. Bukan berarti tidak dikerjakan, tapi tidak maksimal. Terus langkah apa Pak Kodir menurut Pak Kodir nih Ya. Kabupaten Oki ini supaya menyesuaikan dengan keadaan? Ya, jadi penyesuaian keadaan gini Pak. Kebijakan-kebijakan seperti apa? Kebijakannya pertama kita minta satu pintukan masalah Bidangnya Pak ya? bidangnya tadi. Jadi kebersihan tata kota termasuk kebersihan di lingkungan pasar itu dijadikan satu. Apa dia berdampingan, apa dia bentuk badan pasar atau dia bentuk kantor kebersihan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau lebih bagus lagi itu dinas kebersihan Pak, karena kebersihan ini sebagian dari iman Pak. Ya, sebagian dari iman. Jadi untuk mempercantik suatu kawasan itu tidak perlu mahal, tidak perlu harus bangun ini. Kita lihat gunung-gunung itu kan, nah, pemandangan. Kalau ditata dengan rapi, taman-taman juga rapi, indah. Jadi dengan alam yang ada tuh seperti yang saya contohkan ini, antara dari dinas lingkungan hidup mau ke pasar Pak, itu ada rawa. Di pinggir jalan itu ada pohon-pohon. Itu kalau ditata rapi, rawanya itu ditata rapi, Indah. ini indah. Jadi jalan lintas timur Pak? Nah, seperti jalan lintas timur. SMA Kayak 1. Pura itu Pak ya? Iya, itu akan menunjang di pura kita. SMA Pak. 1. Nah, saya contohkan lagi Pak, jembatan kita. Itu kecerdikan dari camat yang terdahulu ya, Pak Dedi ya. Itu cuma dipoles cat, ditambah lampu Pak. Bukan berarti dikemas dengan bungkus emas, bukan. Nah, tapi sekarang viral kan, bagus. Tempat kaum milenial selfie sekarang Pak gitu. Nah ini yang saya maksud. Nah ini seharusnya jadi ikon untuk UPD-UPD lain untuk membangkitkan gairah membangun Oki lebih indah dan lebih maju ke depan.
Jadi yang dimaksud tahun 2000 sekarang Pak, yang datang ini, yang intinya Pak, kayak bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya begini Pak, tapi kayak saya belum dapat data otentik ya. Tapi secara kasat mata Pak, saya belum ada yang kemajuan baik pun itu perekonomian apa yang signifikan Pak. Tapi kalau bergulir dan berjalan dalam pemerintahan Kabupaten Oki itu tetap berjalan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan signifikan saya maksud ini Pak, ibarat kita sekolah, kalau dari kelas 1 naik kelas 2 itu biasa terjadi. Nah, gimana caranya dari kelas 1 bisa naik ke kelas 6 Pak? Nah ini baru kejutan gitu. Nah, jadi keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Oki itu ditinjau dari berapa aspek tadi gitu. Nah, tapi kami belum dapat itu, tapi saya akan upayakan nanti akan saya minta dari data statistik kemajuan dan perkembangan Kabupaten Oki. Kalau dari hasil pantauan dari Pak Kodi, bagaimana Pak? Kalau indah sih begini ya, kalau kita ukur dari keindahan sebenarnya indah Pak. Tapi yang lebih bagus lagi kan, indah itu ditata, nah, lebih greget lagi keindahannya itu. Kalau indah itu indah, ya termasuk Pataran Misi juga indah ini kan. Bukan kembalinya ke jalan macam jalan di Mangunjaya itu kan rusak Pak. Nah itu Pak? Nah itu seharusnya pemerintah daerah kan, karena itu kan kembalinya ke pertanggungjawaban provinsi kan Pak. Tapi seharusnya pemerintah daerah itu memberikan suatu pemberitahuan atau bisa mengusulkan lah gitu kan. Saya yakin sudah Pak, tapi tinggal lagi kepedulian pemerintah provinsi kan gitu. Terus Pak, apa menurut Bapak sekarang ini adanya jajaran yang mungkin melalui menggunakan tanah? Kalau untuk penggunaan anggaran untuk Kabupaten Oki, saya sangat aspirasi ya untuk ini, karena apa? Anggaran kita sangat signifikan karena di kemarin itu di 2019 itu 2,3 triliun Pak. Dananya? Ya. Ulangi lagi Pak. 2,3 triliun itu. Nah, itu diserap dari PAD, terus dana perimbangan dan beberapa macam dana yang di situ. Nah, sebenarnya kalau pemanfaatan dana ini Pak, seperti jalan Sepucuk Pak ya, itu kemarin saya dapat sedikit bocoran secara lisan itu sudah tertanam dana daerah itu 250 miliar Pak. Tapi masih hancur Pak. Kenapa? Tonase yang di situ, tonase jalan itu, itu 8 ton. Nah, sementara yang lewat dari situ itu ada yang mencapai sampai 15 ton, bahkan sampai 35 ton. Kalau ban tronton beroda 10 itu indeksnya itu 30 ton. Nah, jadi dengan kapasitas itu, walaupun kita bangun ini jadi proyek abadi. Dibenari rusak lagi, dibenari rusak lagi. Tapi kalau misalnya yang berkompeten mengenai berhubungan di situ benar-benar tegak, ya saya kira bisa berjalan. Tapi kalau dibiarkan ya susah. Banyak sih Pak, di titik mana saja Pak menurut Bapak masih ada kekurangan? Kalau tata kota sih sebenarnya hampir semua titik itu saya lihat sekarang ini kayaknya memang ada perawatan tapi tidak maksimal, hampir menyeluruh. Nah, tapi kalau untuk bidang-bidang yang lain ya, yang saya soroti sekarang masalah ketenagakerjaan. Nah, kembalinya Pak, masalah COVID-19 ini Kabupaten Oki hasil dari pantauan Bapak bagaimana Pak yang dananya? Apakah sebenarnya dengan anggaran yang sudah diwacanakan kemarin pemotongan 60% setiap PD ya, 60% setiap PD itu sudah sangat baik Pak anggarannya. Namun mungkin semua anggaran itu belum terserap semua. Nah, karena apa? Memang untuk bantuan ke masyarakat melalui bantuan sembako, bantuan ini nih, itu memang sudah bagian yang berhak mendapatkan sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah itu sudah. Tapi untuk penanganan COVID sendiri saya lihat ini sudah sangat serius karena dilihat dari anggaran yang itu
sudah sangat signifikan. Saya sangat setuju dengan keputusan Bapak Bupati dengan pemotongan 60% itu. Tapi ini kan berkelanjutan, COVID belum hilang dari Kabupaten Oki. Saya berharap untuk penanganan COVID ini akan lebih ditingkatkan lagi. Tapi saya lihat kemarin itu di terminal, tapi sayangnya yang saya lihat cuma ada di terminal, Pak. Yang untuk penjagaan masyarakat harus pakai masker itu cuma ada di terminal lama. Saya maksud terminal lama. Nah, lain dari situ, saya banyak lihat masyarakat yang tidak pakai masker. Bahkan saya sekarang lepas masker, Pak. Gitu kan. Nah, sedangkan wacana dari aturan dari pusat itu sudah ada ketentuan bahwa sekarang itu wajib, karena sudah ada denda di situ. Nah, kembalinya masalah kalangan nih Pak, pendapat apa dibubarkan ini? Saya sependapat, Pak. Saya pendapat. Jadi begini. Kenapa saya sependapat kalangan ini dibubarkan? Memang selayaknya Kabupaten Oki, pasar Kabupaten Oki itu sudah tidak ada kalangan lagi, Pak. Jadi para pembelanja itu tidak hanya satu minggu sekali. Jadi mereka setiap hari yang tadinya cuma mau beli ikan, karena dia ke pasar lihat sayur, akhirnya beli sayur juga. Nah, jadi pergolakan perekonomian pasar itu bisa jalan. Namun di sini saya lihat pasar Kayo Agung itu, pasar Kabupaten Oki itu sudah hampir ke dalam kategori sudah tidak layak, Pak. Satu sempit sudah dan kumuh kesan. Jadi kita Kabupaten Oki Pak mengenai soal Polres Oki atau Sosialita Oki dan pendana itu selama beberapa tahun. Kalau dari masyarakat, ya masyarakat sangat terbantu, Pak. Sangat terbantu dengan kebijakan-kebijakan bantuan-bantuan itu sangat terbantu. Namun memang ada tumpang tindih sebagian kecil itu tumpang tindih karena sudah mendapat PKH, dapat lagi bantuan yang lain, Pak, itu ya. Tapi itu kami lagi mencari data siapa orangnya, kami ingin mendapatkan data ini. Mungkin nanti akan kita berikan teguran kepada yang berkompeten masalah pendataan. Berarti masih diulang lagi pendataan Pak? Kalau pendataan sih sampai sekarang ini bukan diulang ya, tapi ada penambahan, Pak. Kan ini kan 18 kecamatan, 307 desa. Ya. Dan dari hasil pantauan Bapak Bupati desa dengan di mana? Kalau untuk menyeluruh di pantauan kami tidak menyeluruh ya Pak, setiap desa, karena kita ada 300 berapa desa itu mungkin tidak terpantau secara langsung kami, tapi kami mengambil sampel dari setiap kecamatan itu berkisar 2-3 desa yang kami ini. Nah, ternyata masyarakat mengenai bantuan-bantuan ini sangat terbantukan. Namun memang ada mekanisme yang salah. Termasuk kemarin saya perdebatkan masalah bantuan dana langsung gitu, Pak. Bantuan dana langsung melalui dana desa. Ya. Di situ ada acuan setiap desa itu yang persentase. Jadi yang di bawah 800 juta itu dipotong 25%, 800 sampai 1,2 M itu 30%, ya. Yang 12 juta 1,2 M ke atas itu 35 juta. Nah, Kembalinya Pak mengenai kinerja Bupati Oki bagaimana Pak? kalau dari instruksi dan acuan dari Pak Bupati sebagai juga merangkap sebagai ketua gugus COVID, sebenarnya mekanisme yang sudah disusun beliau sudah sangat rapi, Pak. Namun kita ya tidak menyalahkan juga bagian mereka, karena apa? Bencana gugus COVID ini kan baru sekali kita alami, Pak. Jadi masih banyak harus pembenahan di sini. Jadi kembali saya keulangi yang ini tadi Pak, masalah bantuan itu mengacu kepada Permen nomor 6 menurut saya. Di situ dari aturan tadi kan 825%, 800 sampai 1,2 itu 30%. Nah, kalau mengacu di situ, kalau dia mempunyai anggaran 1 miliar, berarti ada potongan 25 terkena di potongan 30%, berarti 300 juta. Nah, tapi di poin Permen itu bab 2 pasal 3 sasaran penerima anggaran bantuan
dana bantuan langsung menggunakan dana desa, itu masyarakat miskin yang kehilangan, masyarakat miskin yang kehilangan mata pencarian dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Nah, informasi ini rumah sakit gitu tuh Pak. Jadi, entar dulu Pak. Jadi kalau dilihat diacu di situ Pak, ini berarti ada kategori yang harus yang berhak menerima. Kriteria apa ya? Ya kriteria. Saya miskin, contohnya saya miskin, saya kehilangan ini, tapi saya tidak mempunyai keluarga yang sakit menahun dan kronis, berarti tidak berhak. Karena di situ dan bukan atau. Nah ini harus pemberitahuan ini bahwa 1 kali 24 jam rumah sakit kita siap melayani. Apakah benar itu Pak dokternya ada? Itu saya belum sampai ke situ Pak, ininya saya tidak sampai ke situ, tapi yang jelas rumah sakit itu dibuka 24 jam Pak. 24 jam, tapi kalau untuk rawat Tenaga medisnya? Ya tenaga medisnya saya tidak masuk ke dalam, tapi yang saya lihat itu lampunya terang, ternyata buka. Nah tapi kita tahu. Pak Iwan Gondrong. Gitu. Yang sesi. Jalan sementara ini Pak, batas itu yang dimaksud Bapak tadi bahwa antara Bagan dan Ujang itu Benar yang pertama itu. Ini informasi yang kita terima Pak. Sembako ini di tender, apakah betul Pak? Kalau ke situ saya tidak masuk ke dalam ke situ Pak. Tidak masuk ke dalam itu. Kami lebih mengacu kepada penerima. Jadi siapa yang berhak menerima di situ. Kalaupun ada yang belum, yang dia mempunyai kriteria harus menerima tidak, kami akan bantu. Ya apakah itu melalui dari kelurah atau desa, atau dari kecamatan, atau langsung ke dinas sosial. Bukankah itu untuk bantuan terdampak COVID Pak? Benar. Betul. Benar ya. Namun masih ada kriteria yang wajib Pak ya di dalamnya. Jadi begini Pak. Jadi bukan berarti kita ini kan dalam acuan Permen nomor 6 tahun 2020. Jadi penerima bantuan tunai langsung dana desa itu non PKH, non bantuan langsung BNTK apa itu? BNT. BNT. Nah itu. Nah jadi yang kita sinkronkan itu Pak. Jadi kita pantau di situ, ketika ada tumpang tindih akan kita kasih tahu kepada pihak yang kompeten masalah pendataan. Nah ternyata memang kemarin sudah kita sampaikan kan melalui yang berkompeten di situ dan sudah ada verifikasi. Kembali Pak. Sudah menguji Bapak Dery. Pak Dery, bagaimana harapan Bapak tentang jalan ini? Ya, mungkin ada harapan kepada pemerintah Pak? Ada. Nah, gimana Pak? Perbaikan ya. Dari mana Pak jalan ini urusan ini Pak? Lebih kurang dari Masjid Mangunjaya ke Pantai Jembatan. Sudah berapa lama Pak jalan seperti ini Pak? Nampaknya. Lebih kurang 2 tahun. Apa benar Pak di sini sering terjadi kecelakaan? Sering Pak ya, makan korban gitu Pak ya. Jadi kalau jalan ini diperbaiki sangat diharapkan sekali Pak ya. Ya, memang sangat diharapkan. Mungkin ada harapan juga Pak, mungkin ke depan bahwa jalan ini supaya diprioritaskan gitu Pak, mungkin didulukan Pak ya. Ya. Benar Pak ya. Benar. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan jalan ini cepat dengan Pak Bupati Oki mungkin akan diperbaiki. Ya, terima kasih Pak. Tadi kami dengan Bapak Samsul, Lurah Cintaraja yang saat ini sudah tinggal di Bungaya. Pak, apa benar jalan ini sudah lama rusak nih Pak? Iya, memang sudah lama ini. Jadi masyarakat sini memang sudah lama minta tolong untuk minta bantuan untuk diperbaiki kembali. Mungkin pernah makan korban Pak jalan ini Pak? Iya. Mungkin kecelakaan terbalik mungkin ya? Iya. Jadi kiranya jalan cepat diperbaiki Pak ya? Iya. Mudah-mudahan ini, apa harapan lagi Pak mungkin? Ya, jadi kami mau ada keluhan biaya, ya. Harapkan ya tahun-tahun yang depan agar jalan ini diperbaiki. Agar kecelakaan dapat terhindar ya Pak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Samsul. Itu aja. Terima kasih. Ya, Pak.
maupun Bapak selaku perangkat kelurahan baik pun punya seluruh masyarakat baik pun punya camat sikam selaku warga Kelurahan Mangunjaya mengharapkan agar kiranya jalan provinsi Mangunjaya ini diperbaiki karena sudah banyak memakan korban. Dulu pernah dirapatkan sama anggota dewan termasuk Pak Mauyana sama Pak Joni Thomas diusulkan, tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada, Pak. Nah, jadi kami mengharapkan selaku warga Kelurahan Mangunjaya ini agar kiranya jalan provinsi ini, jalan ini diperbaiki kepada Bapak Pemerintah, terutama Bapak Camat dan Bapak Bupati. Itu saja yang kami harapkan. Jadi mungkin katanya Pak Camat pernah minta untuk ini masyarakat sokongan katanya. Iya. Terus Memang gimana benar. warga? Ya. Bapak Camat pernah mengimbau sewaktu perserahan jabatan Kelurahan Mangunjaya, Ya. mengimbaukan agar kiranya minta bantuan kepada masyarakat Mangunjaya ini untuk menimbun ini Dan apanya ya? dananya. Ya. Tapi masyarakat lagi susah, sedangkan ini pemerintah kan. Nah, bagaimana mau masyarakat menimbun ini? Nah, jadi kami mengharapkan kepada bapak-bapak, terutama seluruh anggota dewan, untuk kiranya dapat memperbaiki jalan ini. Kita ketua RT berapa Pak? Kita RT 4, Bapak Aib Bakri. Bapak pagi. Ya. Ketua RT 4 Pak ya? Ya, Ketua RT 4. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya, harapan Bapak ini didengar oleh yang mengambil kebijakan, didengar oleh Pak Bupati, mungkin didengar oleh pihak APU Kabupaten Ogan Komering. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak.